Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu hamdan wa ashkuru syukran lillah. Usolli sholatan wa usallimu tasliman ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang kami hormati, kembali berjumpa pada pertemuan terakhir di pengajian kitab Wasiatul Mustafa, kitab yang membahas tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang alhamdulillah hari ini sudah sampai pada akhir kitab. Insyaallah nanti kita khatami bersama. Semoga apa yang kita upayakan dalam rangka thalabul ilmi ini mendapat ridho dari Allah dan bisa kita nikmati manfaatnya fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillah ta'ala li syafati Rasulillah wa bi karamati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani quddasallahu sirrul aziz wa khususan ila mu'allif hadzal kitab wa jamil masyayikhina wa khususan ila muassis hadzal ma'had. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pasal fununis syatta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yuhi Sayyidina Ali alladzi ad-dinu tawi agama iku nasihatu murih becik. Iku nasihatu murih becik lillahi maring Gusti Allah, wali rasulihi lan Rasulullah, walil mukminina lan maring wong mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu Sayyidina Ali, agama itu, Rasulullah menyampaikan bahwa agama itu adalah apa murih becik ya, menjadikan baik nggih. Agama itu menjadikan baik hubungan kita dengan Allah, menjadikan baik kita dengan Allah, menjadikan seseorang menjadi baik dengan Allah, kemudian baik juga dengan Rasulullah, kemudian baik juga untuk sesama mukmin, sesama orang, sesama makhluk. Jadi rahmatan lil alamin. Jadi agama itu sesungguhnya mengantarkan kebaikan, menjadikan semua orang menjadi baik, begitu nggih. Jadi baik itu baik terhadap Allah, baik kepada Rasulullah, dan baik terhadap sesama, terhadap makhluk. Maka dari itu sering kita dengar istilah agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, dan memang sejatinya itulah inti dari agama. Agama itu menjadikan orang yang menjadi baik itu baik di mata Allah, baik dengan Rasulullah, dan baik dengan sesama makhluknya Allah. Jadi begitu. Jadi kalau ada orang kok ngaku beragama tapi tidak baik, berarti ya ada yang belum lengkap, ada yang belum sempurna dengan agamanya, karena sesungguhnya agama itu ya menjadikan orang menjadi baik, ngoten nggih. Jadi kalau ada orang yang mengaku beragama tetapi memperlihatkan perilaku, perkataan, perbuatan yang tidak baik, yang tidak sesuai begitu nggih dengan ajaran-ajaran agama, dengan ajaran syariat, ya berarti dia agamanya belum baik, agamanya belum sempurna gitu nggih. Jadi sekali lagi, kita hidup beragama itu merupakan salah satu jalan atau sarana untuk kita menjadi orang yang baik dengan Allah, baik dengan Rasulullah, dan baik bagi sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, sab'atu tawi wong pitu min umati saking umat ingsun Rasul nggih, fil jannati ing dalem swarga. Suci sabun taibun, sabun nuju sabun mandi nggih, sabun utawi wong nom
taibun kang tobat. Kemudian yang kedua waman lan wong tasoddaqo kang padha sedekah sapa man sirron halih rahasia. Waman lan wong yuadi kang nekani sapa man salat duha ing salat duha. Waman lan wong kana kang ana sapa man zahabu malihi ilange bondone man iku ahwanu luweh sepele luweh enteng alaihi ing atase man min fawati sholati tinimbang saking puote salat ilange salat wahidin kang siji mal imami sartane imam. Waman lan wong damaat kang mili apa ainahu mata lorone man min khasyatillahi saking wedi utawi sebab wedi maring Gusti Allah. Waman lan wong zahama kang sowan sapa man sowan desak-desakan desek-desekan al ulama ing ulama fi mujalasatihim ing dalem majlise para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Rasulullah memberikan indikator atau tanda-tanda ya. Tanda-tanda atau apa nggih? Yo tanda-tanda. Ciri-ciri 7 orang yang dari umat Rasulullah yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga berkat rahmatnya Allah. Yang pertama adalah sabun taibun. Jadi orang muda yang bertobat. Jadi anak muda yang bertobat. Ya tegese ya cah enom ya anak muda yang alim yang bertakwa kepada Allah, ngoten nggih. Jadi kan biasanya kan orang itu sudut pandangnya kan kadang ya lah wong sik enome ya sik bandel dhisik sik nakal-nakalan dhisik ngono kan. Engko lek wis tuwek terus tobat lah umurnya ora teko tuwek berarti ya mati dalam keadaan belum bertobat, dalam keadaan melaksanakan kegiatan haram atau makan makanan yang haram. Kemarin sudah ada pembahasan di depan, itu termasuk salah satu jelek-jeleknya manusia, orang yang umurnya panjang atau hidup dan mati dalam keadaan melaksanakan perbuatan yang jelek atau belum bertaubat. Jadi makanya di sini diistimewakan. Jadi kalau ada pemuda kok takwa ngoten nggih alim, ya takwa bertobat artinya ya orang nglakoni kesalahan, ya rajin, kemudian ya ora nglakoni perkara haram, ora mangan perkara haram, ora mangan barangkan haram, ya termasuk menjadi seseorang yang disayang oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada pemuda yang dari muda itu menyadari dia bahwa ya dia tidak pernah tahu kapan, kita semua tidak pernah tahu umur kita seberapa, maka kita tidak pernah berani, seorang pemuda yang tidak pernah berani melakukan dosa sekecil apapun. Jadi wis nyadari, wis takut dengan Allah, jadi bertobat, senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah dengan tidak melakukan perbuatan dosa. Kemudian selanjutnya wa man tasaddaqa sirron, dan orang yang bersedekah rahasia. Ini termasuk kemarin juga sudah ada pembahasan tentang sedekah ya. Jadi sedekah itu yang baik ya memang dirahasiakan, yang karena apa? Karena orang-orang seperti kita ini kan sulit nggih mau masih gampang gampang terpengaruh terhadap omongan orang, masih gampang terpengaruh dengan pujian orang, pujian makhluk. Jadi kita belum sepenuhnya bisa ikhlas gitu ya. Artinya kita ini ya belajar ikhlas. Makanya salah satu cara belajarnya ya lek sedekah didelikne, tidak diketahui atau tidak diumumkan di hadapan orang banyak, supaya kita bisa belajar ikhlas betulan, bisa ikhlas betul karena Allah. Sebagaimana pernah kita sampaikan kemarin bahwa ikhlas itu gambarannya adalah seperti ketika kita berbuat baik itu, seperti kita bersedekah itu sama halnya dengan kita melakukan perbuatan
perbuatan dosa. Jadi takutnya kita diketahui orang lain itu sama dengan takutnya kita ketika melakukan perbuatan dosa. Jadi sama-sama tidak ingin diketahui orang lain, begitu ya. Jadi itu salah satu upaya atau cara agar kita bisa menjadi orang yang ikhlas dalam bersedekah. Ada dua nggih. Jadi yang pertama adalah pemuda yang bertaubat, yang kedua adalah orang yang bersedekah dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi. Saya pernah dengar kisah dulu ketika Mbah Gus Dur Kiai Abdurrahman Wahid itu sebelum meninggal. Jadi beliau pernah menitipkan ya, kisah ini mutawatir banyak diceritakan oleh orang-orang, para kiai, para ulama, para guru. Jadi sebelum meninggal itu meninggalkan sebuah koper di daerah Malang, insyaallah di sebuah daerah lah, pokoknya misalnya Gus Dur itu nitipkan koper ke saya gitu misalnya ya. Kemudian beliau berpesan jangan sampai koper ini kamu buka sebelum aku meninggal. Nah setelah beliau meninggal, kayak Abdurrahman Wahid itu meninggal karena beliau itu termasuk wali ya. Jadi beliau itu berpesan kepada saya, misalnya kepada orang yang dititipi koper tersebut, jangan dibuka koper ini sebelum aku meninggal. Nah, apa yang terjadi ketika setelah dibuka? Ternyata di dalam koper tersebut terdapat uang, ada isinya uang yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian sudah ada di situ, ada amplopnya, ada tulisan nama-nama orang, kemudian alamatnya semua jelas. Ternyata semua orang yang ada namanya di dalam koper tersebut beserta uang tersebut itu sudah terdata, sudah ada datanya di dalam koper tersebut, dan semua orang itu adalah orang-orang yang patut mendapatkan bantuan, orang-orang yang tidak mampu, fakir, ada yang miskin, ada yang janda-janda tua dan lain sebagainya. Artinya orang yang memang berhak mendapatkan bantuan. Nah, itu salah satu keistimewaan Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Jadi salah seorang guru besar kita, guru besar di Nahdlatul Ulama, ia termasuk guru besar orang Indonesia, guru besar nasional bangsa Indonesia begitu ya. Jadi beliau itu kelasnya wali. Jadi memang terkadang kita yang awam ini tidak mampu atau belum bisa memahami pola pikir beliau, belum bisa menyelami kedalaman ilmu beliau yang luar biasa, karena memang ilmu beliau itu datang dari Allah begitu ya. Dari semua ilmu yang dimiliki oleh siapa saja itu datang dari Allah, tapi untuk ukuran seorang wali itu keistimewaannya atau keramatnya berbeda dengan orang-orang pada kebanyakan. Ngoten nggih. Jadi yus nggak bisa disamakan, tidak bisa disamakan. Carane piye kok Gus Dur iso ngerti wong-wong sakmono mbane kan ya gitu, Allah alam, karena memang beliau adalah wali Allah. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Waman yang ketiga nggih, waman yuaddi sholatad duha, dan barang seseorang yang mendatangi sholat duha atau ya tegese wong ngamal nih atau menegakkan sholat duha. Di depan kemarin sudah ada kita bahas bahwa termasuk salah satu pintu surga itu adalah bagi untuk orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat duha. Kemudian Allah juga berfirman berpesan kepada Nabi Muhammad bahwa tidak pernah mengutus seorang nabi melainkan dengan perintah sholat duha. Jadi bagi para nabi nih kalau kita kan hukumnya sholat duha itu kan sunnah. Tapi kalau nabi, seluruh nabi dan rasul itu hukumnya sholat duha itu wajib bagi nabi, itu wajib. Jadi kalau kita ya sunnah karena kita bukan nabi. Jadi kalau nabi itu wajib sholat duha, makanya Allah menegaskan seperti itu. Jadi tidak pernah kuturunkan nabi, tidak pernah kuutus seorang rasul tanpa kuperintahkan dia untuk melaksanakan sholat duha. Jadi sholat duha itu bagi nabi dan rasul itu hukumnya wajib di mata Allah. Tapi bagi kita manusia biasa, umat nabi begitu ya, itu hukumnya sunnah. Maka ya termasuk amalan istimewa sampai Allah mengabadikan atau menyebut salah satu amalan tersebut, waktu duha tersebut dalam sebuah surat, dalam juz 30 suratnya Wadduha. Berarti memang ya sholat duha itu istimewa, waktu duha itu istimewa begitu ya.
Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, wa man kana dzahabu malihi ahwanu alaihi min fawatis sholati wahidin maliman. Kemudian seseorang yang ketika kehilangan harta itu tidak masalah, lebih sepele ketimbang dia kehilangan atau ketinggalan sholat jamaah, ketinggalan satu kali sholat jamaah, sholatin wahidatin. Jadi golongan lain atau kelompok lain, orang lain yang diisyaratkan oleh Rasulullah masuk surga itu adalah yang keempat berarti ya. Yang keempat adalah apabila ada seseorang yang ketika kehilangan harta baginya itu lebih sepele, lebih nggak masalah ketimbang dia kehilangan atau ketinggalan sholat jamaah satu kali. Berarti dia termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung, orang yang dipilih oleh Allah menjadi penghuni surga, karena kita ya sudah tahu, sudah banyak mendengar riwayat-riwayat yang menceritakan, yang menyampaikan tentang khasiat atau fadilah sholat jamaah. Ngoten nggih. Jadi ya diusahakan sebisa mungkin jamaah gitu nggih. Karena itu bagian dari salah satu amalan yang istimewa di mata Allah. Bahkan kemarin di pertemuan entah ke yang keberapa itu juga ada pembahasan bahwa orang yang sama sekali tidak pernah melaksanakan sholat jamaah itu termasuk ke dalam golongan orang yang celaka, orang yang merugi, orang yang celaka, yang tidak beruntung gitu ya. Jadi sholat jamaah. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, yang ke berapa berarti? Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 okay. Yang kelima berarti man dama'at ainahu min khasyatillah. Yang keenam berarti okay. Jadi orang yang orang yang mengalir atau ya nangis meneteskan air mata begitu ya, mili mata nih artinya air mata yang mili ya, air mata, menangis lah begitu, menangis karena apa? Karena takut kepada Allah. Jadi nangisnya ya mergo karena wedi karo Gusti Allah, takut kalau tidak dapat rahmatnya Allah, takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah, takut kalau dosanya banyak dan tidak diampuni oleh Allah. Ya takut lah, pokoknya takut takwa. Jadi wong takut karena Allah sampai dia itu menangis, ya Allah aku engko piye lek ora oleh pertolonganmu, aku engko piye kalau tidak mendapat ampunanmu gitu kan. Jadi merasa dirinya ini benar-benar tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah. Jadi wis wedi tenan, wedi krana Gusti Allah ngono lho. Nangis iki nangis karena takutnya kepada Allah. Begitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waman zahama ulama fi majalasatihim, dan orang yang berdesak-desakan, orang yang tegese ya pokoknya semangat menghadiri majelis-majelisnya para ulama, para kiai, ya majelis pengajian, majelis taklim, majelis sholawat dan lain sebagainya, majelis zikir. Seperti itulah, pokoknya dia itu rela berdesak-desakan hanya karena ingin mengikuti majelis seorang ulama. Jadi pokoknya tegese lah yang pengajian rela berdesak-desakan, rela bersumuk-sumuan hanya karena ingin berada satu majelis dengan para ulama. Bukan berarti terus desek-desek ulama, pokoknya desek-desek arek sowan nggone ulama ya ora, artinya ya malah ora duwe adab sini, ora sopan nggih. Ya artinya adalah semangat dalam menghadiri majelis taklim, majelis ilmu ataupun majelis mulia, majelis zikir, majelis yang diadakan oleh para alim ulama. Banyak juga sudah keterangan di depan kemarin yang kita sampaikan berkaitan dengan keutamaannya lelungguan dengan para ulama, berada satu majelis dengan para ulama. Dan termasuk juga kemarin pernah kita sampaikan bahwa salah satu kerugian besar atau ketika seseorang 40 hari tidak pernah berkumpul dengan ulama, maka hatinya menjadi keras dan seseorang tersebut berani melakukan dosa-dosa besar. Jadi termasuk yang menjadikan hati kita itu gelap, hati kita keras, sehingga kita berani melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa-dosa besar, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya karena gelapnya hati kita, karena kita tidak pernah berkumpul dengan para
ulama. Begitu nggih. Jadi penting itu ngumpul karo ulama iki penting. Mulane enek pengajian, enek majelis taklim, enek majelis zikir, ya sapa ae lah sing mendatangkan ulama yang menghadirkan para alim, para guru, para sesepuh ya diusahakan sesibuk apapun ya diusahane hadir. Ngoten nggih. Karena itu termasuk salah satu golongan orang yang insya Allah dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Begitu nggih. Jadi ada 7 tadi nggih, ada 7. Yang pertama adalah pemuda yang bertaubat, kemudian orang yang bersedekah dengan diam-diam, kemudian orang yang melaksanakan sholat duha, orang yang lebih baik kehilangan harta daripada ninggal sholat berjamaah, kemudian apa tadi, nangis karena Allah, kemudian yang terakhir adalah tidak berkumpul dengan atau berdesak-desakan berusaha berdesak-desakan menghadiri majelisnya para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man arsada man wong arsada kang nuduhake sapa man al a'ma ing wong kang wuta biadihi kelawan tangane man al yusra kang kiwa mongko jaa sapa man teka sapa man yaminu halih tangan tengene man fi yaminika ing dalem tangan tengene sira. Oh ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko jaa sapa a'ma nggih, jaa sapa a'ma yaminu halih tangan tengene a'ma fi yaminika ing dalem tangan tengene sira. Jadi termasuk ke dalam sebuah keistimewaan yaitu apabila seseorang itu menolong orang yang buta. Jadi nek wong buta nyebrangne wong buta misalnya kan, ya supaya nuntun wong buta karo tangan kiwa. Itu nanti balasannya adalah ketika di akhirat orang buta tersebut akan datang kepada kita dan menggandeng kita dengan tangan kanan, tegese yo menuntun orang buta meskipun dengan tangan kiri itu merupakan amalan yang baik, begitulah, amalan yang mulia karena nanti disyaratkan di akhirat nanti orang buta tersebut akan mendatangi kita dengan tangan kanan. Artinya keistimewaan amalan yang kelihatannya sepele, wong gur nuntun wong buta wae kabeh wong ya iso. Tapi lek ora oleh rahmate Allah, ora oleh pitulunge Gusti Allah, enggak mungkin ya ditokne ae nek wong buta nunak-nunuk ora iso nyebrang dalan ya ditokne ae kalau tidak mendapat pertolongan Allah. Ya memang eneng kerentek hati, dapat rahmat, dapat hidayah dari Allah, tak bantulah wong buta kae kan ngono dengan ikhlas karena Allah. Maka nanti itu akan menjadi amal penolong ketika dia berada di akhirat, begitu nggih. Jadi amalan yang sepele, sekali lagi jangan pernah meremehkan amalan apapun, sekecil apapun amalan, karena kita tidak pernah tahu kapan datangnya rahmatnya Allah. Dan jangan pernah sekalipun meremehkan dosa sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu mana perkara apa yang mendatangkan murkanya Allah. Gitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali. Idza kana tatkalane ana sapa insan fi sakaratil maut ing dalem sakaratil maut fa inna mafasilahu mongko temen anggotane insan nggih. Anggotane insan itu tegese anggota tubuh ros-rosane insan gitu kan. Itu tusalimu uluk salam ala ba'din ing atase anggota kang weneh. Takulu ngucap apa mafasil anggota badan kuwi mau, ros-rosan kuwi mau, assalamu alayka fa inni mutu wa kadza sa'ratul baydau ala sya'ratis saudaa. Jadi mengucap assalamualaikum fa inni mongko sak temene ingsun
iku mutu mati ingsun wa kadza sa'ratu lan kaya mengkono-mengkono rambut al baida kang putih ala sa'rati ngatasé rambut as-saudaa kang ireng. Jadi nanti ketika orang sakaratul maut, jadi ketika orang mau mati itu setiap anggota tubuh, jadi setiap anggota tubuh kan ada batas-batasnya ya, ada ros-rosannya ya. Jadi ada setiap bagian lah, pokoknya setiap bagian dalam tubuh itu akan mengucapkan salam satu persatu. Jadi sing mati dhisik iki satu persatu. Jadi mengucapkan salam di setiap dia berpisah, misalnya ya berpisah dari kaki, mau jari-jari kaki berpisah, dia mengucapkan salam seperti sebagaimana rambut putih mengucapkan salam kepada rambut yang hitam. Berarti rambut yang putih itu kan rambut yang sudah mati ya, rambut yang sudah mati sebagai pertanda bahwa kita itu umur kita semakin berkurang, semakin tua begitu ya. Jadi mengingatkan, aku tak pamit dhisik, assalamualaikum, aku pamit dhisik mati ya kan, aku pamit mati dhisik. Jadi pamitnya rambut putih dengan rambut ireng. Jadi seperti itu, semua anggota tubuh seperti itu. Jadi disampaikan oleh Rasulullah bahwa nanti itu setiap ketika orang sakaratul maut itu setiap anggota tubuh yang akan mati duluan, akan berpisah, itu mengucapkan salam, mendoakan anggota yang tubuh yang lain supaya selamat. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ifas wasiati, ifas ngrekso sira wasiati ing wasiat ingsun Rasul, kama hafiztuha kaya oleh ingsun ngrekso ing wasiat an Jibrila saking malaikat Jibril, an Rabbi saking pangerane, an Rabbi saking pangeran, takut dasat kang moho suci apa asmauhu pira-pira asmae Rabbi, wala ilaha lan ora ana pangeran ghairuhu saliyane Rabbi. Jadi yang terakhir Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali seperti pesan di awal kemarin kan sudah ada disampaikan bahwa apabila kita bisa memegang pesan-pesan yang disampaikan Rasulullah di dalam kitab Wasiatul Mustafa ini, maka kita itu akan hidup hamidan wa mutsahidan wa ba'atsakallah yaumal qiyamah faqihan aliman. Jadi barang siapa yang bisa memegang wasiat Rasulullah dalam kitab Wasiatul Mustafa ini, maka hidupnya akan mulia, kemudian mati syahid dan dibangunkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah menjadi orang yang ngalim, menjadi orang yang alim fikih, wong ahli agama ning akhirat mengko, wong ahli agama. Tegese ya wong sing oleh pituduh, oleh petunjuk saka Gusti Allah. Jagalah wasiatku sebagaimana aku menjaga wasiat ini dari malaikat Jibril. Ternyata Rasulullah ini mendapat wasiat dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Dari an Rabbi taqaddasat asmauhu wa la ilaha ghairuhu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci namanya dan tidak ada Tuhan, tidak ada pangeran selain Allah. Begitu ya. Jadi yuk kita belajar sama-sama, berusaha mengamalkan apa yang sudah kita pelajari di dalam kitab Wasiatul Mustafa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tamat nggih, sudah khatam. Semoga bi barokatil hadzal kitab wa barokah jami'il masyayikh wa khususan muallif hadzal kitab wa bi barakati syahri Ramadan. Semoga kehidupan kita mendapat ridho dari Allah, dijadikan oleh Allah menjadi orang yang soleh, solihah, selamat fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal
alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdu ya fi ni'ma wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ikram sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Baik, sekian para pemirsa sekalian, sekali lagi kami mohon maaf apabila selama menemani para pemirsa sekalian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan ngaji di bulan Ramadan ini melalui media online terdapat ya kesalahan dalam bentuk apapun, baik itu kesalahan makna, kesalahan kesalahan tutur kata, ketidakjelasan dalam menerangkan dan lain sebagainya. Pokoknya dalam bentuk apapun, termasuk tutur kata yang tidak sesuai, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Sekali lagi kami sampaikan, kami mohon kritik dan saran. Insya Allah kami akan menerima semua kritik dan saran dari para pemirsa sekalian dalam meningkatkan kembali kualitas kita dalam beribadah, dalam beragama, dalam berusaha menjadikan diri kita semua menjadi orang yang baik itu di mata Allah dan rahmat, membawa manfaat bagi kehidupan kita di alam dunia ini dengan sesama makhluk di dunia ini. Begitu ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam bentuk apapun yang kesalahan dalam bentuk apapun yang pernah saya lakukan selama 20 hari insya Allah ya, 20 hari kita melaksanakan kegiatan ini. Saya mohon maaf yang luar biasa besar kepada para hadirin sekalian. Semoga apa yang kita upayakan ini menjadi lantaran, menjadi penyebab sayangnya Allah dengan kita semua, sehingga bibarokati syahri Ramadan, dengan barokah bulan Ramadan yang suci yang mulia ini, kita mohon sama Allah dengan segala kerendahan hati, bibarokati tolabul ilmi, dengan barokahnya kita nuntut ilmu ini, kita berharap kepada Allah, senantiasa meminta kepada Allah agar segala bencana, agar segala musibah, bala yang sedang terjadi di negara kita dimanapun berada segera diangkat dan diselesaikan oleh Allah dengan caranya Allah. Begitu nggih? Sekali lagi semoga apa yang kita upayakan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.